Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai encoder dan decoder. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Putri Novia Arianti, dengan NIM 20085611011. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari encoder. Apa sih itu encoder? Encoder merupakan rangkaian kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi keluaran sandi biner. Rangkaian encoder ini banyak digunakan untuk kompresi data. Salah satu rangkaian encoder yang sering kita jumpai dalam sistem digital yaitu rangkaian encoder 10-4. Atau rangkaian encoder ini sering juga disebut dengan decimal to BCD encoder. Yang berarti rangkaian digital ini berfungsi untuk mengkodekan line input dengan jumlah line input desimal dari 0 hingga 9 menjadi kode bilangan biner 4 bit BCD atau istilahnya binary code decimal. Adapun ciri-ciri dari rangkaian encoder yaitu yang pertama, rangkaian kombinasi yang menghasilkan output kode biner yang berkorespondensi dengan nilai inputnya. Yang kedua, rangkaian encoder mengkonversi 2 berpangkat n input dan dikeluarkan ke dalam bentuk n bit output. Kemudian yang ketiga, rangkaian encoder dapat dibangun menggunakan AND atau OR gate atau gerbang AND atau OR. Dan yang terakhir, jumlah masukan atau input dari rangkaian encoder harus lebih besar daripada jumlah keluaran atau outputnya. Berikut merupakan bentuk umum dari blok diagram encoder, di mana di sini merupakan encoder 2 berpangkat n to n. Di sebelah kiri dengan simbol I, ini merupakan input dari rangkaian encoder. Sedangkan di sebelah kanan yang dilambangkan dengan Y merupakan output dari diagram encoder itu sendiri. Kita misalkan N pada encoder merupakan adalah 1. Maka akan didapat inputnya itu adalah 2 dan outputnya adalah 1. Kita misalkan lagi N pada encoder adalah 2, maka kita mendapatkan nilai inputnya yaitu 4 dan nilai outputnya adalah 2. Kita lanjut ke contoh soal dari encoder. Nah, di sini kami mengambil contoh soal encoder 8-3. Jika digambarkan dalam suatu tabel kebenaran, encoder 8-3 dapat lihat di sini di mana inputnya tentunya terdapat 8 input, di mana di sini terdiri dari I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, dan I7 serta 3 output yaitu Y2, Y1, dan Y0. Dapat dilihat ini sesuai dengan ciri-ciri encoder tadi di mana inputnya berjumlah 2 berpangkat n, di mana 2 berpangkat 3 yaitu 8, dan outputnya berjumlah n yaitu 3. Nah, dari tabel kebenaran ini kita dapat merumuskannya ke dalam suatu persamaan boolean, di mana di sini kita akan mendapatkan Y0-nya yaitu I1 ditambah I3 ditambah I5 ditambah I7. Keluaran yang high atau berlogika 1. Nah, di Y1 dan Y2 juga sama seperti itu, di mana Y1 akan sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I6 ditambah I7, dan Y2 akan sama dengan I4 ditambah I5 ditambah I6 dan ditambah I7. Kebenaran
atau persamaan aljabar boolean tadi digambarkan dalam suatu rangkaian logika, maka akan didapatkan rangkaian di sebelah kanan ini. Dengan masing-masing persamaannya dihubungkan dengan OR gate atau gerbang logika OR. Maka akan didapatkan 3 gerbang yang menjabarkan Y2, Y1, dan Y0. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan memaparkan lebih dalam lagi tentang pembangunan atau perancangan dari rangkaian encoder itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan saya Radha Dwita Mabaliano, NIM 200856101. Oke, di sini saya akan mengambil contoh dari yang sebelumnya sudah ditampilkan dan dijelaskan sedikit oleh rekan saya Novi, di mana kita akan membahas tentang perancangan dari rangkaian encoder 10 to 4. Nah, jadi encoder 10 to 4 ini akan merubah representasi desimal yang akan diinputkan menjadi bentuk sandi BCD. Oke, di sini terlihat tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya sama persis seperti tabel pada sandi BCD. Inputannya dari 0 sampai 9. Outputannya adalah dari Y0 sampai Y3, di mana outputan akan relatif pada inputan yang akan terjadi. Oke, sebelum kita beranjak ke perancangannya, nah di sini kita dapat lihat kurang lebih nanti kita akan merancang rangkaian yang seperti ini. Ini ya, lihat ada 9 output, koreksi ada 10 input sebenarnya, tetapi pada X0 tidak mengarah kemana-mana karena X0 itu hanya akan menghasilkan 0, jadi X0 tidak mengarah kemana-mana. Oke, mari kita langsung ke perancangan rangkaiannya. Oke, kita sudah berada di aplikasi untuk membangun rangkaian digitalnya. Di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Cedar Logic Simulator. Oke, kembali lagi ke permasalahan. Ingat, tadi kita memiliki 10 buah inputan, yaitu 0 sampai 9. Sekarang kita akan mengubahnya ke dalam bentuk sandi BCD 8421. Oke, di sini kita akan menggunakan gerbang logic OR. Oke, di sini 8. Yang pertama, kita akan perlu 2 buah inputan. Oke, selanjutnya kita akan memerlukan 4 buah inputan. Nanti akan terlihat kenapa kita memerlukan 4 buah inputan, sedangkan yang pertama kita hanya memerlukan 2 buah inputan. Oke, ya, ingat, jika 9 desimal 9, maka sandi BCD nya adalah 8 dan 1. Maka 9 di sini akan berada di sini di gerbang 8 ini, maksudnya di gerbang 1, 0, 0 dan 1. Itu di situ dan di sini. Nah, 8 dan 1 9. Oke, itu untuk 9. Untuk 8 kita hanya perlu di sini ya, di 8 itu sendiri. Oke, itu untuk 8. Kemudian 7 kita perlu di 4 di sini, di gerbang 4 ini, dan di gerbang 2
serta di gerbang 1. Sini ya, 4, 2, 1, hasilnya 7. Oke, kemudian untuk gerbang 6 kita memerlukan di 4 dan di 2. Oke, untuk gerbang 6, untuk gerbang 5 kita akan memerlukan 4 dan 1. Untuk gerbang 4 kita hanya memerlukan satu buah gerbang, yaitu gerbang di 4 itu sendiri. Oke, ini gerbang 4. Kemudian untuk gerbang 3 kita memerlukan 2 buah gerbang, yaitu gerbang 2 dan gerbang 1 di sini. Oke, gerbang 2 hanya memerlukan satu buah gerbang, yaitu di sini. Sekarang gerbang 1 memerlukan satu buah gerbang, yaitu di sini, tetapi gerbang di sini sudah penuh. Lantas bagaimana cara kita mengakalinya? Kita bisa mengakalinya dengan memanfaatkan satu lagi buah gerbang OR. Kita bisa menambahkan satu buah gerbang OR di sini ya. Oke, kita bisa potong yang 5 dan yang 7 ini. Wah, banyak yang kepotong ya. 7 tadi ke sini dan 7 tadi ke sini. 7. Oh, dia ambilnya di situ. Oke, 7. Nah, sekarang kita bisa pindahkan 7-nya kembali ke sini. Nah, 7 memerlukan gerbang 1 ini. Lalu 5 tadi gerbang 4 dan gerbang 1. Nah, di sini gerbang 5 akan membagi dengan gerbang 1 nanti. Oke, ini sekalipun ada pertambah gerbang, tapi nilainya akan tetap ekivalen. Maaf, ini karena terbatas di aplikasi, dia tidak punya gerbang untuk 5 inputan, jadi terpaksa kita harus melakukan alternatif ini ya. Oke, jadi ini akan sama saja untuk 1, untuk 5 juga sama, tidak akan ada perbedaan. Oke, bagaimana dengan 0? 0 tadi sudah kita paparkan bahwa 0 ini tidak akan berpengaruh pada rangkaian BCD di sini. Jadi 0 tidak akan kemana-mana. Jika dipencet 0 akan lanjut ke rangkaian berikutnya. Oke, di sini kita bisa berikan dekorasi berupa output yang tadi, output IY. Masih ingat? Oke, mari kita berikan output agar kita bisa melihat apakah hasil dari gerbang yang telah kita buat ini benar atau tidak. Oh iya, di sini ada fitur 4 bit LED ya. Jadi kita bisa memakai itu 4 bit LED. Coba dari sini kita sambung ke sini. Ini sambung ke sini. Ini sambung ke sini. Ini sambung ke sini. Oke. Mari kita lihat bagaimanakah hasilnya. 9. Ya, 9.
8 benar, 8 7 oke benar, 6 benar, 5 juga benar, 4 juga benar, 3 masih benar, 2 masih benar, 1 juga benar, 0 tetap 0. Oke, jadi demikian yang dapat saya paparkan tentang perancangan rangkaian encoder 10-to-4. Oke, saya kembalikan kepada rekan saya Yuk untuk melanjutkan materinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai decoder. Mulai dengan pengertian decoder. Apa sih itu decoder? Jadi decoder ini merupakan suatu kebalikan dari rangkaian encoder, di mana rangkaian decoder ini digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Di mana rangkaian decoder berfungsi untuk mengubah suatu kode menjadi data aslinya. Nah, salah satu contoh dari rangkaian decoder yang sering kita temui yaitu adalah rangkaian decoder 4-to-10, di mana ini merupakan perubahan bilangan biner 4 bit atau BCD ke bilangan desimal dari 0 sampai dengan 9. Untuk lebih memahami mengenai rangkaian decoder ini, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari rangkaian decoder. Terdapat 5 ciri penting dari rangkaian decoder, yaitu yang pertama, input and bit kode ke dalam satu output yang aktif. Itu dapat low atau high, atau dapat berlogika 0 ataupun berlogika 1. Rangkaian decoder dapat dibentuk menggunakan AND dan OR gate, sama seperti pada rangkaian encoder. Yang ketiga, rangkaian decoder dapat mengkonversi AND input dan dikeluarkan dalam bentuk 2 berpangkat AND output. Yang keempat, jumlah masukan atau input lebih kecil daripada jumlah keluaran atau outputnya. Dan yang terakhir, hanya satu output yang aktif dari banyak input yang diberikan. Ini merupakan bentuk blok umum diagram dari decoder, di mana decoder dari N to 2 berpangkat N. Di mana di sebelah kiri yang disimbolkan dengan I ini merupakan input dari decoder dari I0, I1 sampai dengan IN, dan yang di sebelah kanan ini merupakan output dari decoder di mana dilambangkan dengan Y atau bisa variabel lain seperti F, di mana di sini dilihat dari Y0, Y1 sampai dengan Y2 berpangkat N. Kita akan lanjutkan ke contoh dari decoder. Nah, di sini kami mengambil contoh decoder 2-to-4. Di mana jika kita gambarkan dalam suatu tabel kebenaran, di sini dapat dilihat di sebelah kiri di mana inputnya disimbolkan dengan XY dan outputnya disimbolkan dengan F0, F1, F2, dan F3. Di sini dapat dilihat ciri-ciri dari decoder di mana inputnya bernilai N, di mana itu sama dengan 2, dan outputnya bernilai 2 berpangkat N, yaitu 2 berpangkat 2, sama dengan 4. Di sini inputnya itu ada misalnya X-nya adalah 0, Y-nya 0,
maka F0-nya 1, F1-nya 0, F2-nya 0, F3-nya 0. Kemudian jika X-nya 0, Y-nya 1, maka F0-nya 0, F1 1, F2 0, F3 0. Jika X-nya 1 dan Y-nya 0, maka F0-nya 0, F1-nya 0, F2-nya 1, dan F3-nya 0. Jika X-nya 1 dan Y-nya 1, maka F0-nya 0, F1 0, dan F2 0, F3 1. Di sini dapat dilihat bahwa hanya terdapat satu saja output yang aktif, baik itu yaitu bernilai height atau jika kita gambarkan dalam persamaan aljabar boolean, maka untuk outputnya dapat kita tuliskan menjadi F0 sama dengan X bar dikali Y bar. Ini kita tuliskan dalam bentuk sum of product atau SOP. Dan F1 akan menjadi X bar dikali Y, F2 menjadi X dikali Y bar, F3 menjadi X dikali Y. Jika kita gambarkan dalam suatu rangkaian logika, maka akan didapatkan rangkaian pada gambar di sebelah kanan, di mana setiap gerbang dari outputnya itu digunakan gerbang AND atau gerbang DAN. Baik, kali ini saya sebagai Joseph Christian dari kelompok 1 kelas A ingin menjelaskan tentang decoder untuk rangkaiannya. Nah, perlu kita ketahui untuk decoder rangkaiannya itu ada beberapa perkalian. Seperti contohnya, di sini ada decoder 3x8, di mana input lainnya berjumlah 3 dan outputnya berjumlah 8. Yang kedua, itu ada decoder 4x16, di mana inputnya berjumlah 4 dan outputnya berjumlah 8. Yang ketiga, decoder BCD to decimal. Maksudnya, rangkaian ini memiliki 4 bit input dan juga 8 bit output. Yang terakhir, decoder BCD to 7 segment, di mana rangkaiannya ini dengan 4 input dan juga 8 output lain. Ada yang penting yang juga tidak boleh diabaikan, khususnya nih, untuk rangkaian BCD to 7 segment, ia memiliki prinsip dan cara kerja yang tidak sama dengan jenis rangkaian decoder lainnya. Kombinasi dari setiap input yang dimilikinya tersebut nanti bisa mengaktifkan beberapa output yang artinya tidak hanya berasal dari satu line saja. Nah, di sini saya ada sedikit pembahasan soal. Nah, di sini saya mengambil yang tentang decoder BCD ke-7 segmen digunakan untuk mengubah masukan yang berupa sandi binari kode desimal atau BCD menjadi sandi yang sesuai dengan format 7 segmen. Decodernya itu 74248, mempunyai 4 buah data masukan masing-masing A, B, C, dan D. 7 buah keluaran yaitu A, B, C, D, E, F. Dan beberapa kaki untuk kendali yaitu LT, RB, in, RBI, RB out atau RBO, konfigurasi kaki IC, 74L2S248. Nah, kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Yang di atas itu adalah output, dan yang di bawahnya itu adalah 7 buah keluarannya. Di sini kita lihat ada FG A B C D E. Di sana ada angka-angkanya 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Di sini kita bisa lihat ada RBO, RBI. Dan yang paling bawah sudah pasti ada inputnya dan juga ada GND beserta RB inputnya. Sekian dan terima kasih.